Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, selamat datang di podcast Suryadi, tempat kita mengupas ilmu Islam dengan cara yang ringan, mendalam, dan pastinya sangat bermanfaat insyaallah. Pernah nggak kita bertanya-tanya, kenapa dalam Islam itu ada perbedaan pendapat? Mengapa ada 4 mazhab dan apakah kita wajib mengikuti salah satunya? Nah, atau mungkin kita ingin tahu bagaimana para ulama menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Nah, hari ini kita akan membahas usul fiqh, ilmu yang menjadi pondasi ya dalam memahami hukum Islam ya. Dan pastinya kita nggak sendirian nih ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial ya, seorang ustadz yang pakar di bidang usul fiqh insyaallah ya. Amin. Ya, Ustadz Mukhyadi ya. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ustadz, boleh nggak sedikit memperkenalkan profil Ustadz nih? Ya. Baik ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahaman. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Baik, alhamdulillah, jazakallah dengan Pak Suryadi ya di momen masih di nuansa Ramadan ini ya kita ya. Insyaallah. Baik, tidak berpanjang kalam, kalau bicara identitas sih saya bukan siapa-siapa sebetulnya ini ya kan. Saya nama asli saya sesuai dengan kartu keluarga Mukhyadi ya kan. Kemudian saat ini saya sedang menjalani pendidikan ya kan, perkuliahan di Universitas Ibnu Khaldun yang saat ini memang sedang menjalani proses perkuliahan jurusan prodi akal-saksiyah ya. Akal-saksiyah ya, ini pada saat ini memang kita sedang membahas sebuah mata kuliah yang disebut dengan usul fikih ya. Usul fikih kaitannya dengan bagaimana konsep dalam menjalankan penerapan hukum-hukum Islam. Mungkin sebelum nanti ada ya tektok tanya jawab atau apa, mungkin sedikit saya akan jelaskan mungkin ya perihal usul fikih. Karena memang usul fikih ini di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim sangat penting. Ini untuk memahami bagaimana kita menjadi seorang muslim ini mengetahui prinsip-prinsip hukum Islam, ya kan. Jadi tidak semerta-merta kita menjalankan sesuatu hal ibadah atau pembentuknya tanpa ada ketentuan hukumnya seperti itu. Kalau lihat dari segi bahasa, memang usul fikih itu kan ada dua kalimat usul dan fikih. Kalau usul itu kan pokok, satu hal yang dasar ya. Sedangkan kalau fikih itu pemahaman atau satu hal yang perlu didalami kembali, ya kan. Kemudian usul fikih ini kalau dilihat dari pendapat para ulama ya, banyak sekali pendapat ulama tentang masalah pengenalan hukum usul fikih ya. Secara istilah ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum Islam ya. Baik itu nanti menilai dan menginterpretasi Al-Quran, hadis, ijma, kesepakatan para ulama, kemudian kias, kemudian menghasilkan hukum yang relevan dalam berbagai masalah kehidupan ya. Usul fikih ini memang suatu hal yang penting dalam Islam agar umat Islam yang sampai hari ini tidak memahami salah dalam pemahaman bagaimana sih hukum dalam Al-Quran dan hadis dengan terkadang kalau ada kita lihat bentuk kalimatnya itu kan seperti menzalimi, padahal tidak. Allah itu tidak menzalimi sedikit pun ya tentang hukum-hukumnya. Akan tetapi hukum-hukum Allah itu adalah untuk apa? Untuk
memperbaiki kondisi akhlak, kondisi kehidupan kaum muslimin hari ini seperti itu kan. Baik, kemudian ini kan kita membahas tentang manfaat mempelajari usul fikih tadi, tentang usul fikihnya. Sekarang manfaatnya. Memang dalam hal manfaat ini luar biasa, ya kan. Ada suatu hal yang menjadi sebuah jawaban umat Islam, ya. Kenapa sih usul fikih itu bermanfaat sekali, ya kan? Bahkan dalam buku tentang seorang ulama Ahmad Ghazali mengatakan bahwa usul fikih itu satu ilmu yang menguraikan tentang metode yang dipakai oleh para imam mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum Islam, hukum fikih dari nas, ya. Yang kemudian pada awal usul fikih ini mengalami proses yang cukup panjang, ya kan. Sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Para sahabat juga mengetahui bagaimana langkah dalam mengeluarkan hukum atau dalil. Ya, jadi para sahabat pun dulu bagaimana langkah dalam mengeluarkan hukum atau dalil, hanya saja pada masa itu usul fikih belum menjadi disiplin ilmu. Jadi sebuah pendapat para sahabat tentang melakukan ketentuan-ketentuan tersebut, ya. Kemudian sampai pada muncullah seseorang ulama yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, Mutalibi al-Quraisy, yang melahirkan disiplin ilmu usul fikih, ya. Kemudian sekitar beberapa tahun kemudian ada seorang ulama juga yang menulis, ya, yaitu ulama Ibrahim Al-Hafnawi dalam bukunya Usul Fikih wa Usuliyun, ya, yang beliau memberikan sebuah penjelasan yang cukup singkat, ya. Ada manfaat mempelajari ilmu usul fikih. Yang pertama adalah mempelajari usul fikih itu memiliki kemampuan untuk melakukan istinbat al-hakam, ya. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu kaidah usul fikih akan mampu melahirkan sebuah hukum dalil, ya. Faedah berlaku ini bagi mereka yang pada tingkat mujtahid. Artinya bahwa ada tingkatannya. Kemudian kedua, usul fikih memberi kemampuan bagi selain mujtahid juga untuk melakukan kalkulasi atau muwazanah antara dalil para imam fikih, yang tujuan agar jiwa manusia menjadi tenang, ya kan. Sebab ia paham alur berpikir para ulama yang kita ikuti dalam mazhab fikih, ya. Jadi dengan kita belajar usul fikih ini ada sebuah pemahaman kita, oh ternyata kenapa para ulama itu ada berbeda pendapat, ada ada yang kok ini antara satu dengan lainnya memiliki sebuah dalil-dalil tapi berbeda pendapat, ya. Ini mempelajari bagaimana fikih ini memberikan kita itu kecerdasan berpikir untuk melihat, ya kan, mana nih yang yang memang buat suatu hal perkara A, namun suatu perkara B. Jadi pendapat-pendapat ulama ini pada dasarnya tidak berbeda pendapat, hanya kita mengambil saja salah satu pendapat tersebut, ya kan. Karena para ulama berpegang pada Quran dan Sunnah. Mereka lebih faqih terhadap ilmu tentang syariat tersebut. Kemudian ketiga, belajar usul fikih secara tidak langsung bisa melakukan istinbat al-hakam terhadap kasus-kasus fikih yang tidak ada nas, dengan perantara fitur-fitur dalil syar'i seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, urf, istiab dan seterusnya. Semua fitur tersebut dioperasikan dengan pedoman usul fikih hingga melahirkan pemahaman yang komprehensif, ya. Ada seorang ulama mengatakan, kita mengetahui secara pasti sesungguhnya semua hal, ya, tidak semua hal yang terjadi ditemukan nas hukumnya, dan hal tersebut tidak bisa digambarkan jika teks keagamaan terhenti dan kejadian faktual terus berjalan. Sesuatu yang sudah berhenti tidak bisa mengendalikan apa yang terus berjalan. Dan kita tahu bahwa ijtihad qiyas adalah sesuatu yang niscaya ada, gitu kan, dan pasti ada dalam setiap konteks fikih, ya. Kemudian yang keempat adalah secara tidak langsung usul fikih menjadi perantara, ya, entitas agama, sebab ia metode berfikir, ya, untuk hukum Islam. Usul fikih menjadi metodologi hukum Islam yang senantiasa ada untuk memagari apa yang tidak boleh keluar dan apa yang tidak boleh masuk dalam Islam, ya kan. Maka Ibrahim Al-Hanafi menyimpulkan bahwa kodifikasi usul fikih motifnya adalah untuk menjawab keperluan untuk mengatur aktivitas ijtihad, meresmikan metode istinbat yang benar. Hal itu karena pengetahuan atas dini kita yang lemah. Ijtihad sudah rusak dan orang menduga berijtihad padahal ia tidak memenuhi syarat, hingga ilmu ini
dikodifikasi dan diberi perhatian secara serius, dan usul fikih menjadi ilmu yang sangat penting. Ini kata Ibrahim Al-Nafi dalam kitabnya Al-Usul wal Usuliyun. Artinya bahwa mempelajari usul fikih pun benar-benar harus fokus dengan, dan kemudian usul fikih sendiri juga menjadi seorang yang beristihad dalam menjadi suatu ilmu usul fikih tersebut nggak sembarangan. Jadi orang yang bisa, yang mampu untuk melakukan keilmuan usul fikih juga ada syarat-syaratnya. Dan yang pertama adalah dia memahami Al-Quran dan Sunnah, kemudian memahami akan kaidah bahasa Arab, nahu sorof segala macam, karena memang itu berkaitan kepada nanti kalimat-kalimat Al-Quran, kalimat-kalimat hadis pada teks-teks tersebut yang kita harus memahami, ya kan. Kemudian nanti baru di sana diambil pijakan untuk beristihad, ya. Dan memang dalam usul fikih tersebut, ya, seorang imam yang bernama Al-Ghazali, ya, mengatakan bahwa siapa yang mendalami fikih tanpa memantapkan diri dalam usul fikih, maka ia hanya seorang tukang lansir lafaz atau pembawa lembar-lembaran buku. Jadi cuma ngucapnya doang, kan? Tanpa ada dasar keilmuan yang nyata. Ya, jadi kalau orang mau mendalami fikih ya harus harus menetapkan diri dalam usul fikih tersebut, ya, sehingga nanti memahami fikih itu seperti apa. Usul fikih ini bagian daripada pijakan utama, seperti itu. Mungkin itu gambaran sedikit tentang manfaat daripada mempelajari usul fikih, kemudian usul fikih itu tersebut. Seperti itu mungkin. Terima kasih Ustaz tadi atas penjabarannya kaitan dengan usul fikih itu sendiri. Tapi ini Ustaz, kira-kira apa yang membedakan ya usul fikih itu sendiri dengan fikih? Apakah ada perbedaan gitu? Baik, ya, tadi sudah dijelaskan di awal tentang usul fikih, kemudian juga tentang manfaat usul fikih. Dan memang pasti ada sebuah pertanyaan seperti itu memang di dalam kehidupan masyarakat, ya. Apalagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Apa sih usul fikih dan bagaimana perbedaan dengan fikih tersebut? Ya, memang usul fikih tadi sudah jelaskan ilmu yang membahas tentang dasar-dasar dan metode dalam menetapkan hukum Islam. Jadi itu dasar usul fikih. Sedangkan fikih sendiri adalah hasil dari penerapan usul fikih tersebut. Jadi hasilnya fikih tersebut yaitu kumpulan hukum yang mengatur kehidupan muslim. Dengan kata lain, usul fikih adalah metode. Jadi usul fikih itu adalah metodologinya. Kemudian fikih adalah praktek hukumnya, ya, praktek hukum Islam yang dihasilkan dari metodologi tersebut. Jadi usul fikih adalah metodologi, caranya, dan fikih adalah penerapannya. Seperti itu. Iya. Alhamdulillah tadi usul fikih itu tadi metodologinya ya Ustaz ya. Salah satu metodologi, dan fikih itu lebih kepada praktik kepada metodologi itu tersebut, ya. Yang jadi permasalahan nih untuk saat ini, kenapa usul fikih itu dianggap sebagai ilmu fundamental dalam Islam? Kan katanya kita bersumber Al-Quran dan Sunnah hadis, ya, itu yang sumber utama, hukum pertama. Kenapa dianggap ilmu yang termasuk ilmu fundamental juga gitu dalam Islam? Ya memang ketika seseorang mempelajari Al-Quran dan hadis, yang memang harus difahami bagaimana dalam memahami tentang penerapan tersebut, ya, karena usul fikih adalah kunci dalam memahami bagaimana hukum Islam diterapkan. Tanpa memahami usul fikih, seorang bisa salah dalam menafsirkan dalil atau bahkan salah dalam ijtihad, ya. Terkadang saja seperti hal bagaimana ketika masalah salat saja, kan. Ketika turun masalah perintah salat, ya, kemudian ada bermacam-macam. Kalau kita sabar ini ada hal bertakbir saja banyak perbedaan. Maka disitulah ulama mengambil keilmuan, ya, sehingga mereka membuat sebuah kitab tentang bagaimana cara salat Rasulullah, gitu kan, cara salat sahabat, gitu kan, sehingga menjadi sebuah kitab dalil, itu menjadikan sebuah fikih, gitu kan, yang kemudian sebelum menjadi itu fikih kan dikaji dulu
Jangan dikaji dulu. Sehingga memang itu menjadi fundamental fikih tersebut, usul fikih tersebut adalah tadi agar ketika di masyarakat terjadi sebuah hal ketetapan cara ibadah dengan cara hukum dan cara syariat yang dilakukan, mereka tidak saling menyalahkan. Nah, dengan adanya usul fikih ini menjadi sebuah kunci dalam memahami. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih tadi penjelasannya. Alhamdulillah, untuk kajian tentang usul fikih itu berarti kan tadi sudah disampaikan di awal sebagai metodologi, terus juga fikih itu lebih kepada penerapannya ya dari metodologi itu sendiri gitu ya. Dan Ustadz menjelaskan agar orang itu nggak salah menafsirkan gitu ya. Jadi dianggap usul fikih ini salah satu ilmu yang fundamental juga ya Ustadz ya. Kenapa bisa terjadinya atau adanya usul fiqh gitu ya, asal usulnya mungkin bisa diceritakan sejarah perkembangan usul fiqh itu dari zaman sekarang nih, dari zaman klasik lah Ustaz ya, sampai zaman sekarang kira-kira itu bagaimana tuh sejarahnya Ustaz? Ya. Baik. Kalau bicara tentang perkembangan usul fiqh dari zaman klasik hingga sekarang, memang kalau kita lihat literasi kitab-kitab menjelaskan itu luar biasa ya, luar biasa panjang lebarnya. Mungkin sedikit di sini coba saya kesimpulkan bahwa ilmu usul fikih ini memulai berkembang sejak di masa para sahabat ya, secara sistematika mulai tertata oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Jadi memang para sahabat dulu memberikan sebuah pendapat-pendapat, banyak para sahabat mendapatkan tentang masalah ibadah, muamalah, syariah, kan banyak para sahabat, sehingga ini kan perlu adanya kodifikasi ya. Kemudian oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah kemudian dikodifikasilah tentang pendapat para sahabat tersebut ya. Maka sejak saat itu berbagai mazhab mengembangkan metode mereka sendiri dan berijtihad ya, hingga sampai zaman modern ini ya. Jadi banyak para ulama kan, kalau pada hari ini kan kita kenal dengan 4 mazhab ya. Jadi 4 mazhab masing-masing ulama ini ketika mendapatkan informasi ataupun kitab-kitab dari para ulama tentang para sahabat tentang mengenai usul fikih, maka mereka sudah menerapkan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri ada kitab khusus Ar-Risalah tentang bagaimana ilmu usul fikih itu berkembang ya kan. Ya, sehingga di mana usul fikih ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kontemporer ya. Jadi memang sampai hari ini pun kitab-kitab para ulama itu ya sudah menjadi sebuah sandaran ya, terutama ya 4 mazhab tersebut yang terkemuka dalam Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Bisa di sana kita ingin lebih panjang lebar dan luasnya pemahaman tentang perkembangan usul fikih, bisa kita buka kitab tersebut di Ar-Risalah ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Terima kasih Ustaz. Dari perkembangan itu tadi disampaikan oleh Ustadz gitu ya, dari para sahabat ya, dari masa sahabat ya tadi Ustadz sampaikan gitu ya. Mereka kan berarti mempunyai metode untuk penetapan hukum Islam itu ya, ada dasarnya dari usul fikih itu. Sumbernya dari apa saja sih nih Ustadz gitu. Terus bagaimana sih hierarkinya itu sendiri Ustadz? Baik. Ya memang kalau kita membahas tentang usul fikih itu memang hal-hal yang cukup menantang ya, seperti itu ya. Terus kemudian apa saja sumber hukum Islam dalam usul fikih dan bagaimana hierarkinya. Jadi memang dalam usul fikih pun ada sumber-sumbernya ya kan? Yang selain dari sumber ini maka tidak dijadikan itu sebuah susunan usul fikih. Apa saja sih ya yang kita katakan adalah pertama Al-Qur'an. Al-Qur'an ini menjadi sumber tertinggi utama. Kemudian kedua hadis perkataan Rasulullah dan para sahabat, kemudian ijma, kesepakatan ulama itu kan terhadap ketentuan-ketentuan dalam syariat, kemudian kias ya, atau analogi hukum ya. Karena memang ketika Al-Quran, hadis dan ijma ulama tidak ditemukan, maka dengan kias, analogi yang memang semuanya itu tidak boleh keluar daripada konteks dalil-dalil tersebut, tidak boleh melampaui batas. Makanya kenapa usul fikih ini
penting bagi orang-orang yang mau mempelajarinya, harus fokus ya terhadap keilmuan ini dengan mendalami dengan. Kemudian selain itu juga ada sumber tambahan seperti istihsan, masalah mursala, urf dan saldas jariyah ya. Di sini memang tergantung pada metode mazhab tertentu ya. Cuman yang lebih pokok dan utama empat tadi ya, sumbernya Al-Qur'an, hadis, kemudian ijma ulama dan qiyas. Seperti itu. Wallahu alam. Iya. Tadi Ustadz sampaikan di situ, kita dengar ada Al-Quran dan hadis itu adalah sebagai sumber hukum ya. Nah, bagaimana caranya para ulama itu menggunakan Al-Quran dan hadis itu sebagai penetapan hukum atau menetapkan hukum? Ya memang Al-Quran dan hadis ini adalah salah satu sumber utama ya kan. Makanya kata Rasulullah kan taraktu fikum amrayni, bahkan sampai telah kutinggalkan dua perkara kata Rasulullah ya kan. Apa itu dua perkara tersebut? Yaitu Al-Quran dan hadis ya. Yang kalau kita pegang Al-Quran tersebut lang tadil abadah, yang tidak akan tersesat. Para ulama meneliti bahwa tes Al-Quran dan hadis memahami konteks serta mempertimbangkan aspek bahasa. Sebab turunnya ayat Al-Quran yang disebut dengan asbabun nuzul dan kebiasaan hadis ya, seperti hadis yang sahih, dhaif, maudhu seperti kan, sebelum menetapkan suatu hukum. Nah disinilah para ulama melihat dari ilmu ulumul Quran dan ilmu ulumul hadis dengan, sehingga dalam penetapan hukum itu mereka tidak bisa di luar konteks tersebut ya. Tidak bisa. Itulah kenapa Al-Quran dan hadis ini menjadi sebuah acuan utama dalam menetapkan sebuah hukum. Seperti itu, wallahu a'lam. Alhamdulillah tadi kita sama-sama tahu ya kan, sebagai Al-Quran dan hadis itu adalah salah satu penetapan hukumnya gitu ya, dalam menentukan usul fiqh itu sendiri gitu ya. Mungkin juga ada dilihat dari asbabun nuzul tadi yang Ustaz sampaikan gitu. Nah, tadi ada sumber hukum itu salah satunya adalah ijma, terus ada qiyas ya Ustaz ya, dari sumber usul fiqh itu sendiri. Nah, kira-kira perannya apa sih ijma, qiyas ya dalam usul fiqh? Terus seberapa pentingnya gitu ya dengan hal kedua tersebut gitu Ustaz? Tadi memang ada runtutan usul fikih tersebut antara ijma dan qiyas. Ya kalau dilihat ijma ini kan kesepakatan ulama atau konsensus ulama dalam suatu hukum agar tidak ada perpecahan. Jadi memang ada sebenarnya ijma ulama. Ijma itu kesepakatan seluruh ulama. Jadi ulama-ulama itu berkumpul, ulama-ulama itu memberikan sebuah pertemuan tentang memberikan suatu hukum yang memang harus ya umat ini agar tidak ada perpecahan ya. Kemudian qiyas, karena kenapa qiyas itu juga menjadi sebuah peran ya, yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam situasi yang tidak memiliki dalil langsung dengan analogi terhadap kasus serupa yang ada dalam Quran atau hadis. Artinya gini, qiyas ini ya akan membantu ketika memang ada sebuah ketidakpastian atau ada ujung terhadap permasalahan sebuah hukum. Di Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, dengan ijma tidak ada. Maka dengan qiyas analogika. Di sini analogika berpikir seorang ulama ini, seorang mujtahid ini ijtihad dibutuhkan saat itu. Karena apa? Karena qiyas ini akan membantu ya. Yang terpenting adalah qiyas ini tidak melampaui batas dalam menetapkan sesuatu hal yang tidak melebihi dari ijma, tidak melebihi dari Quran hadis. Maka qiyas itu juga dalam koridor yang pas ya, yang tidak sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah secara serta-merta kemudian dihalalkan, tidak. Tapi qiyas ini adalah untuk membantu ya, untuk menetapkan hukum situasi yang memang harus memiliki analogika. Seperti itu wallahu a'lam. Ya. Bisa jadi dikatakan juga itu adalah salah satu para ulama ya menggunakan logika. Karena tadi dengan ijma ya, tadi kesepakatan para ulama disampaikan ya kan, pendapat-pendapat para ulama itu dan disepakati gitu ya tadi ya. Nah itu
eh, bisa nggak sih Ustadz menggunakan logika gitu sebagai menetapkan sumber hukum itu sendiri? Ya, memang terkadang ini menjadi sebuah tantangan luar biasa ya bagi seorang orang-orang ulama terdahulu ya. Namun karena Allah telah memberikan mereka kepandaian ya. Jadi menggunakan logika dalam memahami sebuah hukum itu pada dasarnya bisa, ya kan? Tetapi harus ada batasannya. Logika yang digunakan dalam usul fikih harus tetap berdasarkan dalil syar'i dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Tadi memang yang saya jelaskan sebelumnya bahwa memang dalam logika ini jangan sampai melewati batas dengan tidak berlebihan, karena sehingga nanti biar ketentuan terhadap hukum tersebut tidak melebar sehingga tidak ada ujung pangkalnya. Maka tetap bisa teman ada batasan, harus berdasarkan dengan dalil syar'i dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar Islam sendiri. Seperti itu, wallahu alam. Ya, Ustaz, tadi dijelaskan di awal prolog itu Ustaz menyampaikan manfaat-manfaat usul fikih itu sendiri. Ya, berarti kan intinya peran usul fikih itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz, gitu ya. Nah, kira-kira manfaat dari usul fikih bagi orang awam bukan ahli agama apa tuh, Ustaz? Oh, ya. Justru itu memang ada manfaat yang bagi orang awam ya. Karena memang justru ini menjadi sebuah permasalahan utama Muslim adalah keawaman seseorang ya. Keawaman seseorang. Makanya apa sih manfaat mempelajari usul fikih bagi orang awam? Jadi orang awam memahami usul fikih itu akan lebih bijak dalam menerima informasi, ya kan, tentang hukum Islam dan tidak mudah terjebak dalam fanatisme atau kesalahan dalam memahami Islam. Karena memang kalau orang awam ini tidak tahu, ini kan dia belum bercampur pemahamannya dengan pemahaman-pemahaman yang lain, ya kan. Ketika dia untuk mempelajari manfaat usul fikih, tujuannya apa tadi? Biar orang awam tersebut tidak asal ya, tidak melakukan suatu hal dengan nafsunya sendiri, ya kan. Dengan dia belajar usul fikih ternyata ternyata Islam itu tidak sesuai dengan yang kita bayangkan, gitu kan. Kayak misalnya kita sholat, dengan sholat ketika kita sakit apa kita harus berdiri ketika kita nggak bisa berdiri. Ini kan ulama memberikan sebuah pendapat, gitu kan. Nah dengan kita belajar usul fikih, gitu kan, kita tahu nih, ternyata ya, kenapa fikih itu penting. Ternyata dalam proses usul fikih pun kita nggak sembarangan untuk menentukan sesuatu hal ya. Sehingga ketika orang awam mempelajari, dia kan paham, ternyata Islam itu nggak bisa digampang-gampangin, kan? Tapi ada ketentuan-ketentuan yang memang harus dipahami, kemudian tidak mudah mereka itu menerka-nerka, kan? Sehingga menjadi sebuah fanatisme terhadap sebuah pemahaman tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz tadi penjelasannya. Sering kali di kita ini berbeda pendapat nih Ustaz. Mungkin usul fikih itu sebagai solusinya ya, membantu ada perbedaan mazhab nih Ustaz. Kalau kita ketahui mazhab ini kan ada 4 mazhab ya Ustaz ya. Betul. Yang sering dipakai di Indonesia adalah mazhab Imam Syafi'i gitu ya. Nah, kan kira-kira nih ya, bagaimana usul fikih itu berperan membantu kita memahami perbedaan pendapat ulama ini dalam hukum Islam, Ustaz. Baik. Ya, memang sudah satu hal yang umum ya atau lazim ya, yang memang terkadang ada yang perbedaan pendapat itu terhadap sesuatu hal. Namun dengan kita mempelajari kaidah usul fikih tersebut, maka perbedaan tersebut itu akan membekali kita dengan metode berpikir yang sistematis. Karena usul fikih inilah dengan usul fikih membekali kita dengan metode berpikir yang sistematis ini adalah untuk menelaah, kan? Jadi kita bisa memahami kenapa ada perbedaan dalam hukum Islam dan tidak mudah menganggap pendapat lain salah. Jadi usul fikih ini mengajarkan juga tadi untuk kerangka berpikir kita bahwa ulama itu memiliki latar belakang berbeda ya.
sehingga menjadi sebuah perbedaan itu satu hal yang biasa. Namun ya perbedaan itu tidak sampai di luar konteks terhadap sebuah syariat ya. Nah, tinggal nanti kita memilih yang mana gitu kan. Ada 4 mazhab gitu kan. Contoh masalah perihal tentang menjalankan sholat gitu kan. Tadi saya ceritakan di awal, ketika takbir saja berbeda-beda. Nah, tinggal kita ambil di mana di antara 4 mazhab ini yang kita anggap baik. Oh, misalnya mazhab Syafi'i karena dia melihat dari dalil-dalil segala macam. Oh, imam yang lain mengambil dari pendapat-pendapat mana para sahabat gitu kan. Nah, kita tinggal ambil mana menurut kita ini yang relevan buat kita. Yang pada dasarnya mereka para imam ini kalau kita kaji kembali, kita pahami itu enggak, kalau kita ini telusuri enggak, perbedaannya itu enggak terlalu tajam perbedaannya. Karena mereka sudah paham betul tentang kaidah usul fikih tersebut, gitu kan. Sehingga dengan memahami usul fikih tersebut, perbedaan tersebut enggak begitu tajam. Tinggal bagaimana kita mengambil ya. Makanya kan usul fikih itu kan membekali kita itu untuk metode berpikir dan sistematis. Jadi berpikir secara realistis dan berpikir secara analisis. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Tadi permasalahan-permasalahan ya yang ada di masa sekarang, contoh kayak tadi hal ibadah ya Ustaz ya, ada berbagai macam cara gitu ya, gerakan gitu ya. Nah, masing-masing mazhab itu mungkin punya dalil masing-masing. Nah, kalau ini kaitannya dengan masalah-masalah di kontemporer sekarang nih Ustadz gitu ya. Apa sih dampaknya usul fikih itu sendiri, kayak misalkan ada kayak fintech syariah, terus hukum digital, itu kalau secara Islam bagaimana itu Ustadz? Iya. Memang usul fikih ini memang bisa menjawab sebuah tantangan ya terhadap kondisi umat Islam sekarang. Jadi apa dampak usul fikih dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer ya, seperti vintage syariah atau hukum digital dalam Islam ya, seperti itu. Jadi usul fikih ini memungkinkan ulama untuk menentukan hukum baru dengan metode ijtihad ya. Dan ada ijtihad tadi ya, di usul fikih itu menjadi sebuah tempat ulama itu untuk melakukan sebuah ijtihad. Nah, misalnya dalam vintage syariah ulama menggunakan kaidah al-aslu fil muamalah al-ibadah. Hukum asal dari muamalah adalah boleh. Untuk melakukan hukum tersebut ya, hukum tersebut tentang apa? Tentang transaksi digital ya. Jadi usul fikih ini adalah melihat hal-hal yang berkaitan dengan syariah yang pada hari ini kita pahami ya, digital tersebut. Maka ulama menggunakan kaidah itu dengan kaidah al-aslu fi muamalah al-ibadah. Hukum asal dalam muamalah adalah boleh ya. Jadi ketika kita ada perihal hukum bagaimana sih belanja di online, bagaimana sih transaksi online, pada dasarnya para ulama mengatakan hukum itu asal muamalah itu boleh. Nah, ketika ada melanggar kaidah muamalah, baru di situ terjadi hukum. Nah, itulah kenapa usul fikih ini memang membantu ya tentang menetapkan sesuatu hal syariat, bahkan dalam ilmu kontemporer tersebut ya. Sampai hari ini pun ternyata usul fikih itu bisa menjawab. Hanya tinggal kita bagaimana memahami tentang kaidah-kaidah usul fikih tersebut. Wallahu a'lam. Berarti tadi itu merupakan dari ijtihadnya para ulama ya Ustaz. Salah satunya tadi yang disampaikan Ustaz ya. Saya mungkin pengen tahu secara mendalam apa sih ijtihad itu sendiri Ustaz. Terus bagaimana usul fikih itu menjadi landasan utama dalam proses namanya ijtihad itu tadi yang Ustaz sampaikan Ustaz. Baik, ijtihad ya. Jadi ijtihad itu kan sebenarnya usaha seorang ulama ya. Seorang ulama dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Jadi ulama itu mengambil sebuah pendapat ya, yang memang pendapat tersebut digali dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut dari Quran dan hadis. Digali oleh mereka yang memang
ya, setelah mereka mengetahui sebuah permasalahan sebuah hukum. Jadi usul fikih menjadi sebuah pedoman dalam proses ini agar hukum yang dihasilkan tetap dalam koridor syariat. Itulah kenapa ijtihad bagi usul fikih itu penting, ya, karena dengan ijtihad ini para ulama itu, seluruh ulama baik yang 4 mazhab tersebut bisa menggali, ya kan? Dan itu menjadi sebuah ketentuan dalam syariat ijtihad tersebut. Tujuannya apa tadi? Untuk mempermudah para ulama dalam memproses sebuah ketentuan hukum yang dihasilkan dalam koridor syariat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Kaitannya tadi dengan ijtihad tadi ya. Tadi kan kalau ijtihad itu mungkin bisa dikatakan juga mereka mengambil sumbernya dari yang awal disampaikan Ustaz, itu sumbernya ada Al-Quran dan hadis gitu ya, Al-Quran dan hadis. Padahal mereka ini para mazhab ini ya, itu mengambil sumber itu dari Al-Quran dan hadis gitu ya. Kenapa sih bisa ada perbedaan pendapat nih Ustadz ya di kalangan ulama kita gitu ya, walaupun katanya merujuknya itu satu sumber ya, Al-Quran dan hadis itu sendiri gitu Ustadz. Ya, jadi memang kalau kita pernah baca tentang kitab Imam 4 mazhab ya, tuh, memang saya juga pernah baca kitab tersebut. Mesti kita lihat banyak memang para ulama itu dalam melakukan suatu hal pendapat berbeda-beda. Kenapa? Karena memang mereka melakukan metode istinbat. Istinbat itu penggalian hukum yang mereka gunakan. Ya. Jadi istinbat itu penggalian hukum tersebut. Karena kan biasa ulama itu kan melihat dari background, ya, dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Kayak contoh kayak Imam Abu Hanifah. Kenapa lebih banyak menggunakan kias? Ya kan? Karena memang latar belakang Abu Hanifah yang memang di sana banyak orang-orang yang atau penduduk di sana yang senang dengan istilah-istilah kias tersebut. Seperti Imam Malik lebih mengutamakan amal penduduk Madinah. Mungkin Imam Malik berpendapat bahwa penduduk Madinah ini adalah penduduk asli yang memang dia langsung melihat cara ibadahnya Rasulullah dengan. Jadi seakan-akan amal penduduk Madinah ini adalah sesuatu hal yang melihat langsung produk hukum kepada Rasulullah dan para sahabat. Namun kan dengan proses tadi perkembangan zaman, maka itu tadi dibutuhkannya istinbat, penggalian hukum ya. Dan tujuannya adalah biar agar mereka ya para ulama tersebut dalam menentukan hukum ini yang terpenting tidak lepas dari koridor syar'i, tidak lewat dari koridor syar'i secara pemahaman. Namun ketika ada perbedaan pendapat itu karena ada latar belakang ya, latar belakang terhadap ulama-ulama tersebut. Nah, makanya kenapa kita sebagai kaum muslimin ya yang memang mencari ilmu, maka kajilah tentang pendapat para ulama tersebut. Kemudian mengambil kesimpulan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustaz. Kira-kira nih saran nih Ustaz ya, saran dari Ustaz buat seorang muslim. Oke lah saya yang mengaku muslim, kira-kira wajib mengikuti satu mazhab aja atau boleh nih kita pilih beberapa mazhab atau maksudnya berapa pendapat dari berbagai mazhab itu sendiri gitu ya. Jadi bisa ngambil nih, bisa mazhab Imam Syafi'i atau Hanafi, Hambali gitu, Maliki, bisa kita pakai semuanya. Atau cuman harus satu saja Ustaz? Ya, baik. Ya. Ini juga saya pernah ditanyakan tentang masalah hal ini ya. Ketika dahulu ya, ketika saya belum memahami tentang apa sih mazhab itu ya. Tanya, Anda mazhabnya apa? Itu kan agak bingung juga jawabnya ya. Namun dengan proses perkembangan kita mempelajari Islam, mempelajari tentang ilmu ushul fikih, maka secara umum ya, lebih baik mengikuti satu mazhab agar tidak terjebak dalam mencari yang termudah saja atau talfik. Artinya bahwa memang ketika memang dalam diri kita condong mengikuti mazhab tertentu, ya kan? Dan ternyata mazhab tersebut ada 4 mazhab nih, ya kan? Agar kita tidak mencari yang
enakan yang ini gitu kan. Karena gitu ada 4 mazhab. Dengan caranya ya ada cara-cara seperti dia ketika uzur terhadap sholat dengan wah enakan mazhab ini nih uzur sholatnya ringanan gitu kan. Nah, tapi ketika di hal yang lain pakai mazhab yang lain. Nah, ini kan mencari satu hal yang mudah. Nah, maka seorang ulama mengatakan silakan untuk memakai satu mazhab saja agar engkau fokus pada satu mazhab. Dan yang kedua agar tidak menyalahkan orang yang mazhab yang lain. Namun dalam kondisi tertentu juga seorang boleh mengambil mazhab lain selama ada dalil yang kuat. Jadi pada dasarnya sih kalau kita mengambil mazhab satu saja, gitu kan. Satu saja kalau melihat dari apa namanya koridor mazhab tersebut, gitu kan. Kemudian ketika di dalam mazhab yang kita anuti tersebut berbenturan dengan dalil-dalil sahih, gitu kan. Ternyata mazhab kita ini berbenturan dengan dalil-dalil sahih, maka carilah dalil yang sahih tersebut menjadi sebuah pijakan juga. Tapi tidak mengambil mazhab yang lain, dalilnya saja, gitu kan. Karena memang permasalahan dalam mazhab ini kan permasalahan dalil, gitu kan. Permasalahan dalil. Kalau bicara tentang mazhab ya pilihlah satu mazhab, ya. Namun ketika secara keumuman agar kita memahami kondisi ya kita cari para ulama yang memegang dalil-dalil sahih, kan, dalil-dalil yang kuat sebagai pijakan kita. Seperti wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustaz. Kita ngebahas mungkin lebih kepada tantangan ya dan relevansinya usul fiqh itu di zaman-zaman sekarang lah, di era-era modern gitu ya. Kira-kira nih Ustadz, bagaimana sih usul fiqh itu bisa menjawab tantangan hukum Islam di era globalisasi ini atau era teknologi lah Ustadz gitu. Karena kan ini banyak perbedaan yang mungkin tidak ada digambarkan dalam Al-Quran dan hadis itu sendiri Ustadz. Gimana Ustadz? Iya. Terkait dengan apa namanya hukum Islam di era globalisasi dan teknologi ya. Disitulah apa namanya fungsi daripada usul fikih. Jadi metode usul fikih ini ketika berkaitan dengan era globalisasi dan teknologi tentang masalah hukum-hukum tersebut, ya, ulama dapat melakukan fatwa terkait isu tersebut. Jadi dengan usul fikih ulama ini melihat ya, kondisi tadi ketika bagaimana apa namanya jual beli online, ya kan. Kemudian bagaimana dengan menetapkan hukum tersebut, kan? Di sinilah dengan usul fikih tersebut para ulama bisa melakukan fatwa ya terkait dengan isu-isu modern tersebut seperti ya tadi keabsahan transaksi online, hukum cryptocurrency dan lain-lain. Ini adalah suatu hal yang tantangan ya bagi para ulama. Namun ulama sekarang ini sudah membuat sebuah buku tentang fikih kontemporer yang berkaitan tentang hukum-hukum di era globalisasi dan teknologi. Ya, paling kita tinggal nanti mengorek kembali, kan, mengkaji kembali kitab-kitab tersebut, membaca kembali, kan. Karena memang dengan usul fikih tersebut ulama mampu melakukan fatwa tersebut, ya, yang menjadikan sebuah solusi bagi kaum muslimin terhadap ketentuan hukum yang sedang menjadi sebuah tantangan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustaz, sangat menarik ini Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan ya kita perlu ya namanya mengkaji ilmu-ilmu tentang usul fiqh karena tantangannya di era modern ini luar biasa gitu ya kan. Mungkin perlu namanya bimbingan para ulama ya Ustaz. Yang jadi permasalahannya gini Ustaz, kira-kira apa sih kalau resikonya nih orang yang mempelajari atau memahami usul fikih itu setengah-setengah nih Ustaz, bahkan dia nggak ada bimbingan dari para ulama gitu. Ya, memang kadang-kadang inilah yang terjadi apalagi di akhir zaman sekarang ya. Di akhir zaman ini memang kalau kita lihat di medsos dengan banyak orang-orang yang terlihat terkesan itu kan paham terhadap sebuah ilmu, ternyata begitu diteliti kembali mereka ya baru setengah-setengah, kan. Resikonya cukup besar bagi orang-orang yang memahami usul fikih setengah-setengah karena
seseorang belajar usul fikih tanpa bimbingan yang benar, ia bisa salah dalam menafsirkan hukum dan bahkan berani berijtihad sendiri tanpa keahlian yang cukup. Ya. Dan terbukti sekarang banyak orang-orang yang menganggap dirinya ustadz ataupun dia narasumber atau apapun dia, ketika ditanya tentang masalah hukum, mereka menjawab jawaban mereka dengan akal mereka sendiri. Mereka tidak mengambil pendapat ulama-ulama terdahulu, itu kan, tidak menganalisa dulu nih, itu kan, mencari, itu kan, sebelum dia melakukan sebuah jawaban terhadap tentang hukum yang yang terjadi ya terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi cukup berisiko besar bagi orang yang setengah-setengah. Maka belajar usul fikih ini memang harus fokus, kan, sehingga nanti kita benar-benar memahaminya, sehingga nanti dalam melakukan hukum pun nggak sembarangan, gitu kan. Ya kayak perihal puasa Ramadan saja, gitu kan. Dengan puasa Ramadan, gitu kan. Ketika ada orang yang sengaja berbuka, gitu kan. Ini kan ternyata kalau kita lihat ulama-ulama berpendapat dalam kajian fikih tentang puasa, ternyata orang yang sengaja berbuka puasa itu dosanya besar sebetulnya. Cuman di kalangan orang-orang yang setengah-setengah memahami fikih, mereka berujar, ya sudah, mungkin dia nggak kuat, mungkin dia terpengaruh dengan temannya. Ini kan nggak bisa untuk sebagai sebuah landasan hukum itu seperti itu. Harusnya tegas, Pak. Yang namanya dia ketika berbuka puasa dengan sengaja, kalau ibarat sekarang mokel gitu kan, yang lagi viral, itu ternyata dosanya luar biasa. Hukumannya ya dosa, itu kan dosa besar. Bahkan sampai dalam hadis itu hukuman bagi orang itu luar biasa, disiksa oleh Allah luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz, ini tadi Ustadz sampaikan sangat berisiko besar gitu ya. Jadi kira-kira langkah-langkahnya apa saja nih Ustadz? Bagi mungkin saya nih pemula Ustadz gitu ya, untuk belajar usul fiqh ya mungkin secara sistematis saja ya untuk mendalami ilmu tersebut gitu Ustadz. Ya memang sama, saya juga memang dalam juga proses belajar ya. Apalagi ini lagi mata kuliah saya yang terhadap usul fikih ya. Namun mari sama-sama juga kita memahami ya bahwa kita sebagai pemula pun harus belajar ya, karena apalagi kita adalah seorang praktisi dakwah ya, atau praktisi narasumber dalam sebuah hal kajian ya, penting ya mulai dasar-dasar seperti bisa belajar kitab-kitab para ulama lah, buka kitab para ulama seperti karya Imam Al-Juwaini tentang warakat, kan. Kemudian juga bisa juga Imam Asy-Syafi'i, kan, dalam kitab Al-Muwafaqat, kan. Lalu kemudian belajar bimbingan guru-guru agar tidak salah dalam memahami konsep. Artinya kita cari nih, kan, nyari guru atau ulama yang memang dia di bidangnya, kan. Saya rasa banyaklah ulama-ulama di Indonesia yang memahami itu. Tinggal kitanya nih, mungkin yang mau belajar atau tidak, karena kan pada dasarnya kitanya, kan. Apakah mau belajar ilmu usul fikih atau tidak, kan. Tapi itulah tahapan-tahapannya. Kita coba cari mungkin dari baca kitab tersebut, kan, atau langsung kepada ulama yang memahami itu ya, pelajari dengan tuntas. Wallahu a'lam bishawab. Di sini disampaikan tadi Ustadz, kita perlu bimbingan untuk guru. Jadi apakah cuman khusus bagi ulama aja usul fiqh itu relevan gitu, atau kajiannya bukan hanya buat politik atau hukum, ekonomi gitu ya, karena kan kita ini kan orang Islam, panduannya itu Al-Quran ya Ustaz, gitu ya. Ya berarti kan kita mau mengikutilah Al-Quran dan menjalankan sunnahnya Nabi gitu. Nah bisa nggak kira-kira kaitannya usul fiqh itu relevan dengan selain agama ya, itu relevan dengan ekonomi, terus tadi hukum atau politik gitu Ustaz. Ya, berkaitan dengan usul fikih memang ketika ditanya bisa nggak diterapkan dalam bidang lain seperti hukum, politik dan ekonomi ya.
Kalau kita lihat memang dalam Al-Quran juga bawakan udkhuli fi silmi kafah, maka masuklah Islam pun secara keseluruhan. Artinya secara keseluruhan ini kan bicara bukan hanya tentang ibadah saja, tapi di situ ada tentang politik, ekonomi, kemudian tentang juga bagaimana kesehatan, dan juga bagaimana membahas ya tentang konsep negara, karena memang itulah Islam, sempurna, dengan kitab ditentukan oleh Allah. Jadi usul fikih tidak hanya untuk ulama. Jadi ilmu ini juga berguna dalam bidang hukum, ekonomi, bahkan politik. Kenapa? Karena mengajarkan cara berpikir sistematis dan kritis dalam menetapkan aturan berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam. Ya, apalagi bicara tentang ekonomi sekarang, bagaimana kondisi ekonomi di negara kita kan, yang adanya pinjol online, kemudian juga riba, peminjaman dengan bank rentenir segala macam. Ini kan konsep ekonomi yang kita berpikir kritis, dan di sini usul fikih pun banyak para ulama-ulama mengkaji tentang bagaimana ekonomi dalam Islam. Tinggal ya kitanya nih yang belajar ya tentang kajian-kajian tersebut ya, agar bisa menerapkan usul fikih ini bukan hanya untuk ulama, kita juga yang berdagang, kita belajar nih bagaimana cara berdagang yang agar tidak melanggar hukum Islam, kemudian kita yang berpolitik, berada di dalam pejabat pemerintahan, bagaimana kita diberikan amanah tetapi tidak melanggar syariat Allah, tidak ada efek unsur-unsur kezaliman sesama manusia, dan ini juga ada dalam hal koridor tersebut, makanya usul fikih ini cukup luas cangkupannya ya untuk perihal masalah tentang konsep kehidupan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah nih Ustaz. Subhanallah ya, tadi pembahasan kita hari ini benar-benar membuka wawasan tentang usul fikih itu sendiri. Dari tadi kita sudah belajar bahwa usul fikih itu yang saya garis bawahi yang disampaikan Ustadz bukan hanya untuk para ulama saja. Jadi sangat penting buat kita ya untuk memahami bagaimana hukum Islam itu ditetapkan gitu. Mungkin ada beberapa poin utama yang bisa kita simpulkan dari diskusi ini. Mungkin yang pertama adalah usul fiqh adalah ilmu dasar dalam memahami hukum Islam ya. Jadi intinya adalah membimbing kita dalam memahami sumber hukum seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kedua adalah saudara-saudara ya atau pendengar ya, ilmu ini itu menjelaskan kenapa ada perbedaan pendapat dalam Islam gitu ya, sehingga kita bisa lebih bijak dan tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain. Nah, yang poin ketiga adalah usul fiqh itu sangat berperan besar dalam ijtihad dan menjawab tantangan zaman modern seperti hukum, ya transaksi digital, terus ada tadi fintech syariah, hingga ada etika dalam teknologi itu sendiri. Kemudian yang terakhir nih pemirsa, ya belajar usul fiqh itu penting bagi setiap muslim. Ya. Jadi udah disampaikan ya. Namanya setiap muslim itu belajar itu dari dia buayan sampai dengan liang lahat gitu, kita belajar. Jadi bukan hanya untuk ulama gitu ya, berlaku buat semua umat Islam ya, agar kita itu lebih bisa kritis dalam memahami hukum Islam dan tidak mudah terjebak dalam informasi yang keliru gitu ya. Jadi semoga setelah mendengar podcast ini ya pemirsa, kita semua semakin tertarik untuk mendalami usul fiqh ya. Karena ilmu ini bukan hanya tentang hukum ya, tapi juga tentang bagaimana Islam memberikan solusi bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Ustadz ya. Atas ilmu yang luar biasa, semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Dan terima kasih waktunya Ustadz ya. Semoga bermanfaat ilmu ini ya Ustadz ya. Dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman
pemirsa yang telah mendengarkan. Jangan lupa follow podcast ini, share ke teman-teman agar bertambah ilmunya ya, dan juga nanti kita saksikan di episode yang akan datang. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jazakallah.